Almarhum tuh kalau santri main apa aja, main layangan ikut main layangan. Ditemani anak santri itu, ditemani main kelereng ditemani. Tapi ada syaratnya, kalau ndak ngaji, ya itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa Mafi Editing yang budiman dimanapun Anda berada. Selamat bergabung kembali. Salam hormat, salam santun, salam dari anak nelayan buat semuanya. Bagi kalian yang belum subscribe, kami mohon keikhlasannya untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, biar sama-sama kita membangun channel ini agar lebih aktif memberikan informasi yang tentunya bermanfaat untuk banyak orang. Kali ini kami akan memberikan informasi tentang awal mula berdirinya salah satu taman pendidikan Al-Quran tertua ketiga di Desa Kalibuntu, yang namanya sudah tidak asing lagi terdengar oleh banyak orang, khususnya masyarakat Desa Kalibuntu sendiri, yaitu Mushola Raudatus Sholihin, tepatnya di Dusun Sambilangan 2, Desa Kalibuntu, Keraksaan, Probolinggo. Menurut salah satu alumni pertama, TPQ Mushola Raudatus Sholihin ini berdiri pada tahun 1963, tepatnya hari Selasa Kliwon, yang pada saat itu pengajian diadakan hanya di surau kecil berbahan papan, anyaman bambu, dan hanya ada 6 santri saja. Nama Raudatus Sholihin sendiri diambil dari nama pendiri Taman Pendidikan Al-Quran Mushola ini, yaitu almarhum Ustadz Sholihin, yang santri sepuh pada saat itu memanggilnya Gus Lihen. Kemudian setelah itu banyak dikenal atau memanggilnya Abah Soleh setelah selesai melaksanakan ibadah haji. Almarhum Abah Soleh ini alumni dari Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton pada zaman almarhum Kiai Zaini Mun'im saat itu. Nah, setelah selesainya nyantri di pondok tersebut, almarhum Abah Soleh ini pulang ke Desa Kalibuntu untuk mendirikan Taman Pendidikan Al-Quran Mushola Raudatus Sholihin ini. Mushola Raudatus Sholihin yang awalnya hanya ada beberapa santri saja berkembang pesat sehingga kini sudah mencetak banyak alumni dari berbagai kalangan yang ada di semua dusun Desa Kalibuntu, mulai dari dusun Landangan sampai dengan dusun Bong. Kurang lebih 70% mengaji di mushola ini. Jadi tak heran namanya sudah masyhur di Desa Kalibuntu dari dulu sampai saat ini, yang sekarang diteruskan oleh putranya, yaitu Ustadz Musta'in Soleh sejak tahun 2000. Lebih jelasnya, mari kita cari tahu langsung dari beliau. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kepada seluruh teman-teman, seluruh alumni yang saya cintai, yang saya hormati, pada video kali ini saya ingin menceritakan sejarah tentang perkembangan Mushola Raudatus Sholihin yang ada di Blok Sambilangan 2, Desa Kalibuntu, Keraksaan, yang mana konon sejarahnya dari satu sumber yang menceritakan pada kami bahwasanya asal muasalnya pada tahun sekitar 63 itu di sini dulu sudah memang ada sebentuk tempat ibadah yang berbahan dasar
papan atau sirap berdinding anyaman bambu alias bilik atau tabing bahasa Madura. Ini sekitar tahun 63, yang mana pada saat itu yang mengimami di sini waktu sholat fardu itu adalah kakek kami, yakni Kyai Matangwar, yang kebetulan juga pada saat itu putra beliau yang bernama Solihin atau biasa dipanggil Lihen, yakni ayahanda kami. Beliau itu masih seorang pemuda yang lagi nyantri atau mondok di pondok pesantren Nurul Jadid di almarhum Kiai Zaini Mun'im Nurul Jadid Tanjung Paiton. Lah dari cikal bakal surau kecil di sini itu yang kelak akan menjadi bangunan yang seperti sekarang ini, yang kemudian dengan perkembangan pada tahun-tahun berikutnya tercetus sebuah nama yang dikaitkan dengan pendirinya, yakni ayahanda kami Solihin, dinamakan Musholla Rodatus Solihin seperti yang sekarang ini. Untuk lebih jelasnya, marilah kita kunjungi salah satu alumni sepuh Santre Tuah, yang mana dia adalah santri pertama kali yang menduduki atau mengikuti pendidikan di surau atau langgar yang sekarang dinamai Musholla Rodatus Solihin ini, yakni pada sekitar tahun 63. Mari kita berkunjung ke rumahnya. Baiklah, antretan stage para alumni neka kula make nasarang salah setong santri sepo dari Abina Haji Soleh. Saya ki berumur makin, saya insyaallah dengan lebih jelas dan lebih lengkap bisa menceritakan kenapa awal mula berdirinya Musholla Rodatus Solihin dan perkembangan berikutnya sehingga tahun makin nikah. Oleh karena itu, kula banyak bertanya kepada nikah Pak Rum. Mungkin alumni sepo-sepo daripada emuncar mimpa berpoker nikah setejana oneng ke Bapak Rum nikah. Nikah Pak Rum maksudnya kula terutanya ceritana asal muasalah berdena musholla nikah ben mulain abar sepuluh nikah saya ngajar nang daerah Gato. Tolong diceritakan dengan jelas. Baik. Almarhum mulai ngajar tahun sebidak klok tepak Selasa Klebun. Tapi langgar musholla naki gledeken santren cuma 6 orang. Akhirnya mulai berkembang. Almarhum mendirikan Musholla Rodatus Solihin nikah tahun sebidak lema. Sampai berdiri terus berkembang. Akhirnya santri banyak. Santri dari Durian, dari Landengan, dari Petir Sereng, dari Embong, merata masuk ke Musholla Rodatus Solihin. Almarhum alumni Tanjung, santrena Zaini Sepo. Tahun berikutnya almarhum Seda nikah ekente potrena saya nama Ustadz Musta'in Soleh. Nah, terus lamba karena kalau nikah pecen ibadaki pengajian yang imtihanan kira mulai tahun senapah ben ajarana nambo ingat napra aja selama ibadaki imtihanan. Almarhum ngibadaki imtihanan sekitar tahun 75-an. Cuman saya biasa berdeneng musholla. Akhirnya pendukung dari Musholla Rodatus Solihin dan sepon santri nikah mendukung. Tahun berikutnya
itu agak besar, sudah besar. Tempatnya di luar, di Tambak, tempatnya Tambak Selatan. Itu adakan pengajian almarhum Haji Soleh dengan alat seadanya. Dengan alat seadanya, dekor seadanya. Nah, itu yang diadakan oleh Mushola Rodatus Sholihin. Masih anak saya masih kecil-kecil. Nampak kan mushola ini bernemburi ya. Mushola karena menampung santri terlalu banyak, tidak muat di mushola. Akhirnya dibangun, santri ada di rumah sebelah timur, di rumah sebelah barat, di belakang. Karena terlalu banyak, mushola itu tidak muat. Tuh saya bisa diceritakan. Terus kira-kira jangan jana seki beda umur ke satu bulan kira beda nang kamaan makin sampai sepo sepantarna ula nikah beda nang didajak setong nyama Pak Surya mon Pak Senor sebung umur Pak Manili ki beda nikah beda ki Pak Manili nikah pas Haji Syatini nikah beda kian, Haji Haji Siran nikah beda kian, nikah sepantarna gula, mun seneng moncar ada lah dong, ada umur kopi. Itu bisa dikatakan tersebar tapi tersebar di moncar ada, di Membo ada, di Puger ya, yang banyak di Kalibuntu, masih ada di Durian Pak Sipul Syarit. Pertama masuk santri saudara ponaan 6 orang. Neli masih ada. Terus Pak Surya itu masih ada. Haji tuh di Bausi. Haji Bausi. Setelah 6 orang masuk ngaji, terus menyusun. Tidak lama, banyak dari Embong, dari kerajaan, semuanya sini. Jadi kalau sekarang diadakan pengajian, memang dukungannya dari wali santri maupun dari santri yang sepuh-sepuh itu memang semangat. Jadi besar. Di kerajaan ada, di Panambangan ada, di Kerangpandan ada, di Durian ada. Durian musholanya 2, Pak Haji Abdul Latif sama Pak Kiai Tayyib. Anak santrinya dari Durian ngaji di sini. Padahal dekat sama musholanya dekat. Itu sekitar era 70-80. Itu tahun 70 atau 80-an. Banyak. Keunggulannya almarhum tuh kalau santri main apa aja, main layangan ikut main layangan. Ditemani anak santri itu, ditemani main kelereng ditemani. Tapi ada syaratnya, kalau ndak ngaji ya itulah. Jadi jam 4 harus ada di mushola semua. Kalau main, ya main. Saya ikut main kelereng, main layangan. Itu keistimewaannya almarhum. Dulu kalau zamannya almarhum setelah maghrib, nanti subuh. Sekarang kan Ustadz Mustain pagi ndak ada anak-anak ngaji. Kalau almarhum ngaji, santri ndak boleh pulang, tidur di mushola semua. Perempuan di dalam. Kalau turun, mulai turun ngaji, terus belajar kitab, itu jam 9 malam. Kalau mau pulang, tapi harus kembali lagi tidur sini. Jadi subuhnya harus ngaji. Subuhnya aktif, karena mereka bermalam di mushola. Bermalam di mushola. Subuhnya harus ngaji, gitu. Kalau anak santri tidak ngaji, ya itu dah. Kalau main, tidak masalah main. Yang penting ngaji. Jam 4 harus ada di mushola, tidak ada santri keliaran dah. Jam 4 sore harus ada di sana. Kalau jam 4 tidak masuk ke mushola, pintunya ditutup, pintunya pagar itu.
ditutup. Berdiri sudah sampai turun ngaji jam 9 malam, dari maghrib berdiri gitu. Pegang Qurannya, pegang Quran sampai jam 9 malam. Tapi santrinya setiap hari itu bertambah, terus bertambah. Nah, tidak ada yang berhenti. Meskipun ketat gitu, tidak ada yang berhenti. Padahal lebih takut ke almarhum. Saya sudah disuruh ibu misalnya, bunda bu, sudah jam 4. Saya dimarahi sama Agus. Kalau dulu bilang Agus Cih itu. Ya, tahun 90-an ya sudah diganti dengan anaknya bernama Ustadz Musta'in. Perkembangannya itu begitu pesat, walaupun ada yang lebih tua kayak pesantren di almarhum Kiai Mustafa dan Kiai Abdul Mu'in, tapi masih lebih secara perkembangannya lebih banyak. Perkembangannya karena di sini ada itulah. Imtihan sebagai hiburan untuk anak-anak Ada setiap tahun. imtihan. Jadi ada penyemangat untuk anak-anak. Nah, sehingga dari blok-blok yang lain, dari kerajaan, dari Durian, dari Empor, bergabung ke sini semua. Mulai dulu itu. Ya, Ada daya tariknya mungkin. Pertama kali yang diadakan pengajian musola Rodatus Sholihin. Yang pertama kali. Pokoknya kalau sini mengadakan pengajian itu sampai 2 hari. Pertama itu intihannya anak santri. Malam pengajiannya ada. Ya diikuti sudah. Ikuti musola sana, diikuti musola sana. Mengikuti apa perkembangannya musola sini. Untuk terakhir, untuk himbauan daraja alumni sepo-sepo. Untuk kanca alumni, tolong malam Jumat kengain astana almarhum kentare bagi alumni sesepo alumni musola Rodatus Sholihin. Ingat musolanya, ingat gurunya.